Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perpajakan. Ada dua sesi dalam pertemuan kali ini. Sesi pertama kita akan membahas mengenai apa itu pajak, apa saja fungsinya, jenis pajak, dan sistem pemungutan pajak. Lalu di sesi kedua yaitu membahas tentang konsep dasar pajak penghasilan. Langsung saja kita mulai sesi pertama. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu menurut Rohma Sumitro, dalam buku Siti Resmi, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain pajak, kita juga mendengar yang namanya retribusi. Apa itu retribusi? Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Contohnya, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persambahan atau kebersihan, dan lain-lain. Tentunya, pajak dan retribusi ini sangatlah berbeda. Bisa dilihat dari pengertiannya. Perbedaan pajak dan retribusi, sifatnya pajak memaksa, sedangkan retribusi tidak memaksa, hanya untuk penggunanya saja. Pajak sifatnya memaksa yaitu dikenakan kepada seluruh rakyat Indonesia yang memiliki penghasilan. Sedangkan retribusi hanya penggunanya saja. Misalnya, retribusi parkir hanya pengguna pelayanan parkirnya saja yang membayar. Jika tidak menggunakan pelayanan parkir, tidak usah membayar. Lalu, timbal balik. Pajak, timbal baliknya adalah tidak langsung, sedangkan retribusi langsung. Pajak, timbal baliknya tidak langsung yaitu ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung merasakan manfaat dari pajak yang kita bayarkan. Namun, retribusi, ketika kita membayar retribusi, artinya kita mendapatkan langsung pelayanan dari retribusi yang kita bayarkan. Contohnya lagi seperti tadi, pelayanan parkir. Jika kita parkir di situ, maka kita akan mendapatkan pelayanan parkir kendaraan kita diamankan oleh petugas parkir. Kalau kita tidak menggunakan parkir tersebut, ya sudah, tidak usah bayar retribusi dan juga tidak merasakan pelayanannya seperti itu. Lalu objeknya, pajak adalah umum, artinya orang pribadi, badan, maupun bentuk usaha tetap. Sedangkan retribusi hanya pengguna jasa pemerintahnya saja. Untuk pajak, lembaga pemungutnya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan retribusi, lembaga pemungutnya adalah pemerintah daerah. Yang terakhir, perbedaannya adalah berdasarkan tujuan. Kalau pajak, tujuannya untuk kesejahteraan umum. Sedangkan retribusi tujuannya untuk kesejahteraan penggunanya saja. Lalu kita akan membahas tentang fungsi pajak. Di sini ada 4 fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter atau fungsi keuangan negara. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran ataupun pembangunan negara. Di sini fungsinya adalah sebagai sumber keuangan negara
pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Kedua, fungsi reguleren atau pengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Selanjutnya, ada fungsi stabilitas. Adanya pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang terakhir, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mendapatkan peningkatan pendapatan masyarakat. Dari fungsi tersebut, kita dapat mencerna bahwa pajak adalah untuk kesejahteraan bersama. Apabila kita membayar pajak, maka pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan untuk pembiayaan seperti fasilitas-fasilitas umum yang kita nikmati. Contohnya saja yang biasa kita nikmati yaitu jalan tol. Kalau kita pergi ke luar kota, maka kita akan menggunakan jalan tol. Di sini jalan tol ini adalah dibiayai oleh pajak. Selain itu, apalagi? Contohnya adalah sekolah. Pernah dengar namanya dana BOS? Dana BOS ini juga asalnya adalah dari pajak. Seperti itu. Jadi, 87% dari pendapatan negara asalnya adalah dari pajak. Sehingga apabila kita tidak membayar pajak dengan benar, maka pendapatan negara akan menurun sehingga penggunaan pajak ini menjadi sulit terrealisasi untuk penggunaan fasilitas negara. Maka dari itu kita harus membayar pajak berdasarkan perhitungan yang semestinya. Maka dari itu kita akan mempelajari perpajakan, bagaimana seharusnya kita membayar pajak, tidak lebih maupun tidak kurang. Selanjutnya, jenis-jenis pajak ada 3. Yang pertama menurut golongan, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ini adalah pajak yang harus dipukul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Sehingga pajak ini menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya, terjadi penyerahan barang atau jasa, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Di sini saya akan memberikan gambaran kalau pajak penghasilan atau PPH ini adalah secara langsung, di mana kalau misalkan kita memiliki penghasilan, maka kita harus membayar pajak penghasilan secara langsung. Lalu, kalau misalkan PPN seperti apa? PPN ini sebetulnya bukan yang pembeli yang harus membayar pajak. Tapi sebetulnya PPN ini adalah
customer akhir yang membayarnya. Contohnya seperti apa? Contohnya, suatu barang dihasilkan oleh produsen. Si produsen menjual barang seharga 1.000. PPN yang dikenakan adalah 100. Artinya adalah 10% dari 1.000. Jadi, produsen akan menjual barang tersebut kepada distributor sebesar 1.100. 1.000 pokoknya dan 100 PPN-nya. Lalu, ketika distributor ini menjual ke langsung customer misalnya, tentunya dijualnya ambil untung dong. Misalnya ambil untung jadi 1.500. Bisa diingat ya, 1.500. 1.500 PPN-nya berapa? PPN-nya adalah 150. Nah, di sini customer akan membayar sebesar 1.500 ditambah 150 menjadi 1.650. Customer bayar 1.500 untuk pokoknya, lalu untuk PPN-nya adalah 150. Di sisi distributor, seperti apa? Di sisi distributor, dia pernah membayar 100 PPN, sebesar 100 PPN-nya pada saat pembelian ke produsen. 100 ini dibayarkan oleh produsen. Lalu di sisi lain, dia menerima pembayaran PPN sebesar 150 dari customer. Si distributor tidak harus membayar 150 ke kas negara. Kenapa? Karena 100-nya sudah pernah dibayarkan pada saat dia membeli. Jadi sisanya 150 dikurang 100, yaitu 50-nya, 50-nya baru dibayarkan ke kas negara. Di sini, apakah customer membayar semuanya? Ya, karena customer akhir membayar 150. Sedangkan distributor apakah membayarkan PPN? Jawabannya adalah tidak. Karena pada saat dia membayar PPN, beli ke produsen 100, dia akan mendapatkan penggantian 150 dari customer. 100-nya untuk mengganti dia PPN, lalu 50-nya adalah disetorkan ke kas negara. Jadi, itu adalah pengertian pajak tidak langsung. Jadi seperti dilimpahkan ke orang lain atau ke pihak ketiga, seperti itu. Selanjutnya, menurut sifat pajak subjektif dan pajak objektif. Di sini, pajak subjektif tentunya dilihat dari subjektifnya atau keadaan subjeknya. Misalnya, pajak penghasilan atau PPh. Artinya adalah memperhatikan keadaan subjeknya, apakah dia mendapatkan penghasilan atau tidak. Jika tidak mendapatkan penghasilan, maka tidak wajib untuk membayar pajak. Jika mendapatkan penghasilan, maka wajib membayar pajak. Namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu ya, tidak semua penghasilan itu harus membayar pajak.
Lalu kedua, pajak objektif, artinya pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Seperti apa? Contohnya di sini adalah pajak pertambahan nilai, salah satunya, atau PPN. Maksudnya apa? PPN ini dikenakan berdasarkan objeknya, nilai objeknya. Misalnya, kita beli sesuatu kesualaian, maka yang dikenakan pajaknya adalah objeknya, bukan kitanya. Harga si barangnya tersebut, maka dibayar PPN. Dengan tidak memperhatikan subjeknya, misalnya saya mendapatkan penghasilan berapapun, kita tetap membayar pajak si bendanya tersebut. Begitu juga dengan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, menurut lembaga pemungut. Di sini ada pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPH, PPN, dan PPNBM. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat 1, pajak provinsi maupun daerah tingkat 2, pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di sini kita bisa melihat perbedaannya bahwa pajak negara ini atau pajak pusat ini dipungut oleh pemerintah pusat dan untuk kesejahteraan umum seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk pajak daerah dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah sehingga pajaknya ini untuk kesejahteraan daerah tersebut. Untuk pajak bumi dan bangunan masuknya sekarang adalah pajak daerah. Sebelumnya adalah pajak negara, namun sekarang dikelola oleh pajak daerah. Lalu di sini kita bisa melihat adanya PPN, yaitu pajak pusat, dan pajak restoran, yaitu pajak daerah. Seringkali kita membayar makanan di restoran, kita menyebutnya PPN. Tentu itu salah. Namanya adalah pajak restoran. Kalau pajak restoran adalah pajak makanan di restoran. Namun kalau PPN adalah pajak atas barang ataupun jasa. Sehingga kita bisa membedakan PPN dan pajak restoran. Meskipun sama-sama tarifnya 10%, tapi PPN dan pajak restoran jelas beda. Selain berbeda tempatnya atau barang jasa dengan makanan di restoran, tapi juga berbeda si pemungutnya. Pemungutnya negara maupun pajak daerah. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Ada 3, Official Assessment System, Self-Assessment System, Withholding Tax System. Official Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Contohnya pajak bumi bangunan atau PBB. Artinya di sini PBB sudah ditentukan berapa yang harus dibayar. Jadi sudah dihitung oleh aparatur pajaknya atau pemerintah daerahnya. Jadi kita hanya membayarkan saja. Selanjutnya ada self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak
yang memberi kewenangan wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Contohnya PPN dan PPh. Di sini artinya adalah wajib pajak harus menghitung sendiri, lalu membayar sendiri, dan melaporkan sendiri. Jadi semuanya serba sendiri. Artinya, pemerintah sudah mempercayakan bahwa kita mampu untuk menghitung pajak dan percaya juga bahwa kita tidak akan memainkan pajak yang seharusnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada withholding tax system, yaitu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Contohnya, PPh atau pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, PPh Final 4 ayat 2, dan PPN. Di sini, kita bisa melihat self-assessment system dan withholding system hampir sama ya. Tapi, perbedaannya adalah withholding system ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Misalnya, PPh pasal 21 contohnya. PPh pasal 21 dikenakan untuk karyawan. Misalnya seperti itu. Nah, karyawan ini tidak membayar atau menghitung membayar sendiri ke kas negara. Tapi, karyawan ini akan dihitungkan oleh HRD-nya, lalu dibayar oleh HRD-nya melalui perusahaan ke kas negara. Sehingga wajib pajak atau orang pribadi ini hanya mendapatkan laporan berapa pajak yang harus dibayar. Namun pada saat pelaporan SPT tahunan, kita akan melaporkan sendiri. Membayar berapa sih kekurangannya pajak tersebut dan melaporkan sendiri. Seperti itu. Dari tadi kita membahas tentang istilah wajib pajak. Apa sih wajib pajak tersebut? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi wajib pajak di sini tidak hanya pembayar pajak saja, tapi meliputi juga pemotong dan pemungut pajak. Adapun kewajiban wajib pajak, yang pertama melakukan pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP di sini terdiri dari 15 digit nomor, di mana NPWP adalah sebagai sarana administrasi perpajakan. Seringkali orang lain menilai bahwa NPWP ini harus membayar pajak. Memang betul harus membayar pajak, namun tidak berarti juga pemilik NPWP harus membayar pajak. Tapi pajak tersebut harus dibayar berdasarkan penghasilan yang kita peroleh. Apabila penghasilan kita di bawah dengan ketentuan perpajakan, maka tidak harus membayar pajak. Tapi jika di atas ketentuan perpajakan, maka harus membayar pajak. Jadi NPWP ini hanya sebagai sarana administrasi seperti halnya kita memiliki KTP. Yang kedua, kewajibannya adalah menghitung besarnya pajak. Ketiga, membayar pajak. Keempat, melaporkan pajak yang sudah dihitung dan dibayar. Adapun kewajiban laporan wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak untuk orang pribadi, yaitu wajib melaporkan SPT tahunan. Di sini ada 3 formulir yang dapat digunakan orang pribadi
dalam melaporkan SPT tahunannya. Yang pertama ada formulir 1770 SS. SS adalah singkatan dari sangat sederhana. Di sini sangat sederhana yaitu adalah untuk penerima penghasilan hanya satu dari sumber penghasilan dan di bawah 60 juta per tahun. Sedangkan formulir 1770S atau singkatan dari sederhana yaitu penggunanya adalah yang memiliki dua dari sumber penghasilan dan lebih dari 60 juta per tahun penghasilannya. Selanjutnya, yang ketiga formulir 1770. Di sini digunakan untuk yang memiliki pekerjaan bebas maupun wirausaha. Jadi, di sini posisinya adalah penghasilan si orang pribadi manakah yang bisa menggunakan formulir tersebut. Jadi, tidak semuanya diisi, namun memilih berdasarkan penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Lalu, untuk wajib pajak badan, wajib melaporkan SPT massa dan SPT tahunan. SPT massa di sini adalah yang dilaporkan per bulan, sedangkan SPT tahunan yang dilaporkan per tahun. Untuk SPT massa sendiri, yaitu untuk melaporkan PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, PPN. Sedangkan SPT tahunan diisi dengan formulir 1771. Jadi ada perbedaan antara orang pribadi dan badan, yaitu dari SPT tahunan dan SPT massanya. Dari tadi kita juga hanya berbicara tentang kewajiban-kewajiban, tapi ada hak dari wajib pajaknya juga. Ada 10 hak wajib pajak, yaitu pertama, hak atas kelebihan pembayaran. Artinya jika pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari seharusnya, maka wajib pajak atau WP memiliki hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Yang kedua, hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Yang ketiga, dalam hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Keempat, dengan alasan tertentu, wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan, baik pajak penghasilan badan maupun pajak penghasilan orang pribadi. Yang kelima, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Keenam, objek pajak yang terkena bencana alam, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak bumi dan bangunan atau PBB terutang. 7. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan atau pemungutan PPh. 8. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal ini, WP yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai WP patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan. 9. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Yang terakhir, hak untuk memperoleh insentif perpajakan di bidang PPN.
Barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku, perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor, maupun yang penyerahannya di dalam daerah pabean oleh WP tertentu. Selain itu, perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti kawasan berikat berhak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, antara lain atas impor dan perolehan bahan baku. Sesi pertama berakhir sampai dengan di sini.